Okay, students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again this morning. For this time, we are going to continue our learning. This learning is about the entrepreneurship and leadership and dakwah. Okay, for ELD subject. The ELD subject here for the fourth meeting, we are going to discuss the topic of Islamic perspective for the entrepreneurship. Okay, what are we going to learn right now? We are going to take a look on my slide. Let's start from the first slide. On the first slide, we will mix the language in Bahasa and also in English, but will be more in Bahasa Indonesia because the content of this learning is still in Bahasa Indonesia, although I put the title in English. Walaupun Bu Eka menempatkan judul bahasa Inggris, the English topic is about Islamic perspective for entrepreneurship. We can say in Bahasa Indonesia sebagai perspektif secara Islam, dilihat dari perspektif Muslim, tentang wirausaha, tentang pengusaha. Okay, this is the fourth meeting. I do apologize for this writing. This is the fourth meeting for us, but it is not the fifth. Okay, this is still the fourth week of our subject. Okay, let's continue. Istilah Islam untuk entrepreneurship secara istilah dalam kewirausahaan, entrepreneurship itu menurut Islam diartikan sebagai hard work, kemudian ada mandiri, independent, kemudian tidak cengeng in English will be emotional, over emotional Oke, kalau sudah over emotional itu mesti nangis cengeng. Nah, dalam konteks Islam, kewirausahaan itu diartikan sebagai kerja keras. Nah, kerja keras, kemudian yang kedua adalah kemandirian. Secara Islam bisa biyadihi kemudian tidak cengeng. Nah, itu adalah istilah-istilah secara Islami untuk yang berhubungan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, ini secara istilah. Jadi sudah ada poin utamanya. Harus ada kerja keras, harus ada kemandirian, dan tidak diperkenankan untuk cengeng. Lanjut, continue. Hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kriteria kewirausahaan, yaitu yang pertama kita mengambil dari hadis-hadis dan juga Quran surat An-Nisa ayat 77. Jadi ada beberapa hadis, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita ambil untuk kriteria-kriteria makna secara Islami untuk kewirausahaan. Untuk secara hadis dari HR Abu Dawud, dia menyampaikan amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Bu Eka kasih tanda kuning, tulisan kuning, itu adalah amalur rajuli biyadihi. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, manusia harus membayar zakat. Kenapa kok harus bekerja? Karena manusia harus membayar zakat. Allah mewajibkan manusia untuk bekerja keras agar kaya, dan dapat menjalankan kewajiban membayar zakat. Kemudian yang ketiga, hadis juga diambil dari HR Bukhari dan Muslim. HR Bukhari dan Muslim menyampaikan aliyat al-ulya khairun min aliyat al-sufla. Yang artinya adalah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi
lebih baik untuk bersedekah gitu ya daripada untuk minta. Oke, kemudian ada lagi dari hadis Sa'id Tabrani dan Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu. Jadi setelah ibadah fardu itu punya kewajiban untuk bekerja. Okay, this one. This is about hadis and Al-Quran, al-ayah of Al-Quran, yeah, which has presented about what must you work, gitu ya. Kenapa Anda harus bekerja? Nah, ini ada beberapa hadis dan Al-Quran, al-ayah of Al-Quran, gitu ya, yang menempatkan, yang memberikan inspirasi untuk bahwa seorang muslim itu harus bekerja. Lanjut. Sekarang kalau orang muslim ketika bekerja, ya itu pastinya akan mencari satu, yaitu kekayaan. Nah, salah satu Asmaul Husna yang ada pada nama-nama Allah gitu ya, dalam 99 Asmaul Husna itu adalah salah satunya adalah tentang kekayaan, yang maha kaya. Jadi Allah lah yang maha kaya gitu ya, Al-Ghani gitu kan. Dan ketika kita melihat dari konteks Asmaul Husna yaitu tentang Al-Ghani gitu ya, kita memiliki makna konotasi secara kewirausahaan. Kenapa seorang muslim harus bekerja? Jadi makna konotasi itu jangan diartikan sebagai makna konotasi yang buruk. Ada beberapa makna konotasi yang baik-baik, seperti misalnya apa itu ringan tangan gitu ya. Istilah ringan tangan itu bukan istilah yang buruk. Istilah ringan tangan berarti kan suka menolong, seperti itu. Itu adalah kriteria dari makna konotasi. Oke, dan ini makna konotasi yang kita ambil dari kriteria Al-Ghani yang baik-baik, yaitu dari nama-nama Allah, dari 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama adalah kaya dalam arti kepemilikan harta, yaitu sahib al-mal al-kasir, orang-orang yang mempunyai banyak harta. Jadi seorang muslim itu memang sebaiknya gitu ya menjadi orang-orang yang mempunyai banyak harta gitu ya. Kemudian yang kedua, kaya dalam arti kepemilikan ilmu, amal, orang yang kaya ilmu, dan amal laisa al-ghina al-mal walakinna al-ghina al-ilmu wa al-amal. Jadi semuanya illa yang itu kekayaannya adalah kekayaan ilmu dan kekayaan amal. Begitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 273 ya. Berinfaklah ketika kalian sudah kaya, kalian sudah bekerja, itu berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta. Jadi kalau orang yang sudah merasa seorang muslim yang kaya, itu selalu akan menjaga dirinya untuk menghindari dari meminta, dan dia lebih baik untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Jadi berjihad di jalan Allah. Nah itu adalah istilah-istilah makna konotasi yang diambil dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghani. Oke, sekarang kita lanjutkan. Islam menjelaskan beberapa karakter dari Al-Ghani. Oke, seorang muslim yang memiliki salah satunya gitu ya, sifat dari memiliki nama-nama yang baik dari Allah. Al-Ghani itu adalah selalu menyadari bahwa apa yang dimiliki merupakan
karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki harta, orang yang kaya ya, di jalan Allah, orang muslim kita menyebutnya al-ghaniya gitu ya. Dan dia selalu menyadari bahwa apa yang dimiliki merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memiliki kesediaan untuk berjihad dengan harta dan fasilitas yang dimilikinya untuk kemajuan agama dan tegaknya kebenaran. Yang ketiga, memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain yang sangat membutuhkan bantuannya dan memiliki rasa keadilan yang tinggi terhadap sesamanya. Ini adalah khas-khas karakter-karakter yang dimiliki oleh al-ghaniya. Kemudian dia merasa tenang, bahagia dengan kekayaan yang dimilikinya karena dia merasa itu merupakan karunia dari Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah karakter dari al-ghaniya ya, yang memiliki beberapa sifat ya, yang seorang muslim untuk sebagai wirausaha. Nah, ini yang kita ambil karakter ini. Kemudian lanjut. Bekerja dan berusaha menurut perspektif Islam. Sekarang kita masuk di sini. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ya, dalam perspektif Islam, apakah bekerja dan berusaha itu? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu selain Allah. Nah, anak-anakku, ini adalah dasar pemikiran Islam tentang bekerja, bahwa malaikat itu memantau, kan itu toh, ada dimanapun, dan dia bekerja atas perintah Allah, dan begitu. Dan manusia tidak akan bisa merubah dirinya kalau dia tidak bisa merubahnya. Tidak akan bisa merubah suatu kaum kalau dia tidak merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi yang ada pada dirinya sendiri harus dirubah dulu, baru dia bisa untuk merubah keadaan suatu kaum. Okay, this is about the meaning of the surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. And then continue, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu dalam surat An-Najm ayat 39. Iya, berusaha dulu baru mendapatkan apa yang sudah diusahakannya. Itu nggak ada usaha kok dapat sesuatu, kan? Jadi usahakanlah, usaha dulu baru Anda akan mendapatkan sesuatu di situ. Lanjut. Dikutip dari Tasnarah tahun 1995 ya, masih tentang perspektif Islam dalam bekerja dan berusaha. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia ya, jadi khalifah gitu ya, dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Nah, itu tugas orang muslim, jadi menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang terbaik, yaitu khairul ummah. Oke. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Oke. Orang yang tidak bekerja berarti dia belum memanusiakan dirinya sendiri. Tapi kalau dia sudah bekerja,
di jalan Allah dan dia bisa menjadi masyarakat yang terbaik dalam lingkungannya, kemudian mampu untuk menundukkan dunia ini, maka dia sudah memanusiakan dirinya sendiri. Oke, itu adalah perspektif bekerja dan usaha menurut Islam, menurut kita, gitu ya. Jadi seorang muslim bekerja itu seperti itu. Oke, menjadi yang terbaik di dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan. Oke, perspektif Islam berkaitan dengan hukum asal dalam bekerja dan berusaha untuk mencari kekayaan. Setiap orang bekerja pasti berusaha untuk mencari kekayaan. Dapat ditaklifkan dalam 5 hukum taklif. Jadi di dalam Islam itu ada 5 hukum taklif ya. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, dan ada makruh. Nah, bagaimana bekerja dan berusaha itu bisa dianggap sunnah, bisa dianggap mubah, bisa dianggap haram, dan bisa dianggap makruh. Begitu. Jadi ada beberapa kriteria ya. Jadi menurut perspektif Islam. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana bekerja berusaha itu menurut perspektif Islam merupakan wajib. Ya. Hukum mencari kekayaan adalah wajib ain. Jadi wajib ain, berarti wajib ain itu ya memang wajib, harus gitu. It is must gitu ya. Suatu kewajiban yang memang wajib dilakukan, wajib ain. Kemudian Al-Saibani menjelaskan ukuran yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah harta benda yang dapat menopang hidupnya sendiri. Jadi minimal itu untuk bekerja mencari kekayaan menurut Al-Saibani ukurannya adalah diri kita sendiri. Diri kita sudah tercukupi, sudah bisa menopang hidup kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri, itu adalah cukup. Ya, berarti Anda sudah betul-betul bekerja dan berusaha kalau kebutuhan Anda sendiri sudah terpenuhi. Ya, kemudian dikutip dari Ibnu Ibrahim tahun 2005 ya, dari Ibnu Ibrahim tahun 2005 menyatakan bahwa anak, istri, orang tua yang sudah lanjut wajib dicukupi kebutuhannya. Bila mana seseorang sudah bekerja, misalnya dia masih still single gitu ya, berarti dia wajibnya adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Tetapi kalau kebutuhan dia sendiri sudah terpenuhi, sudah cukup untuk dirinya, menopang dirinya sendiri sudah cukup, silahkan. Di belakangnya ada siapa? Di sebelah Anda ada siapa? Ada orang tua di balik Anda. Itu kalau yang masih single. Orang tua Anda masih sudah usia lanjut atau belum? Sudah pensiun untuk bekerja belum? Kalau sudah pensiun berarti wajib bagi Anda untuk bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang tua Anda. Wajib ya. Bagaimana kalau Anda sudah memiliki istri dan anak? Nah, kewajibannya wajib terus gitu ya, dan wajib itu untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, cukupi mereka begitu. Itu yang menurut perspektif Islam yang mengapa bekerja dan berusaha itu wajib. Oke, sekarang kita akan tengok untuk hukum taklif yang kedua. Oke, hukum taklif yang kedua, bekerja dan berusaha bisa menjadi sunnah. Bagaimana kok bisa menjadi sunnah? Hukum mencari harta kekayaan juga dapat berubah menjadi mustahab atau sunnah bila orang berusaha untuk menambah harta bendanya padahal dia telah mencapai standar cukup.
berarti sudah cukup. Untuk dirinya cukup, untuk anaknya sudah cukup, untuk istrinya sudah cukup, untuk orang tuanya sudah cukup, dan dia mencari harta kekayaan lagi untuk menambah itu. Jadi tambahan itu bisa menjadi sunnah. Begitu. Jadi kewajibannya sudah terpenuhi, untuk standar cukupnya sudah, tetapi nambah lagi itu akan menjadi sunnah. Kemudian namun usaha ini bertujuan untuk menolong. Nah, ada poin kedua. Bekerja yang bersifat sunnah itu berarti namun usaha ini tujuannya adalah menolong fakir miskin, anak-anak yatim, dan lain-lain. Jadi bila mana ada Anda sudah terpenuhi semua kebutuhannya, Anda mau berwirausaha lagi, menambah usaha Anda di bidang yang lain. Tapi ingat, kenapa Anda harus menambah? Tujuannya adalah ada kriteria yang poin kedua. Bisa untuk menolong fakir miskin enggak? Misalnya ada tambahannya. Bisa untuk menolong anak-anak yang yatim enggak? Bila mana ada keuntungannya. Nah, jadi ada sunnahnya di sini. Ya, jadi kenapa Anda menambah? Karena Anda merasa sudah cukup. Kemudian Anda mencari lagi, ya, berusaha lagi, bekerja keras lagi, menambah untuk bisa ini poinnya, ya, untuk bisa lebih banyak membantu dan menolong, terutama membantu menolong di jalan Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, masih pada kriteria sunnah, ya, jadi masih pada kriteria sunnah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215, ya, jadi ini masih kriteria sunnah. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini adalah ayat yang pertama yang mendukung bahwa bekerja dan berusaha itu memiliki hukum sunnah. Jadi ketika Anda bekerja, berusaha mendapatkan rezeki tambahan dari Allah, silahkan. Ya, ini yang harus Anda lakukan. Ya, jadi ada kriteria, ya, ayat yang mendukung bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ini, ya, mereka bertanya ini, untuk apa rezeki tambahannya? Ya, ini berikanlah pada orang-orang ini yang sedang dalam perjalanan, para musafir gitu ya, yang masih kelaparan, mungkin dia nggak membawa makanan, ya, orang-orang duafa gitu ya, kemudian anak-anak yatim. Nah, ini butuh semua bantuan dari tangan-tangan Anda, beberapa pengusaha yang sudah bekerja dengan keras sehingga Anda mendapatkan rezeki dari Allah yang lebih banyak dan berlimpah. Kemudian yang kedua dari hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya harta benda itu indah dan manis, dan sebaik-baiknya pemiliknya adalah seorang muslim yang memberikannya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Jadi ini adalah dari HR Bukhari dan Muslim, ya, sebaik-baik orang muslim itu yang bekerja, berusaha mencari nafkahnya di jalan Allah, gitu ya. Itu adalah bila mana dia sudah berlebihan hartanya, harta itu mesti manis dan indah. Nah, dan sebaik-baik orang muslim yang sudah merasakan indah dan manisnya harta itu, dia akan lebih manis lagi, lebih indah lagi bila mana dia mampu memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang masih dalam kondisi seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk hukum taklif yang ketiga. Hukum taklif yang ketiga adalah mubah. Bagaimana bekerja berusaha itu bisa menjadi mubah? Hukum berusaha mencari kekayaan berubah menjadi mubah apabila kekayaan yang dicari telah memenuhi kebutuhan pokok.
Kemudian tujuannya setelah itu adalah menikmatinya, mempercantik diri dengannya, melapangkan diri dengannya dalam makanan, minuman, tempat tinggal, dan perkara-perkara mubah lainnya. Jadi sudah punya rumah mewah, tambah lagi rumahnya lebih mewah lagi. Punya makanan, minuman udah cukup, tambah lagi yang lebih banyak. Gitu. Jadi kadang itu manusia untuk kriteria cukup-cukupnya seberapa itu, kadang batasannya kurang pas. Jadi manusia ketika memenuhi batasannya sendiri itu belum bisa mengukur batasannya seperti apa, bahkan melebihi batasan. Ya, ini kenapa bekerja berusaha itu hukumnya ada kriteria mubah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kriteria hukum yang keempat, yaitu haram. Bagaimana bekerja dan berusaha itu bisa menjadi haram? Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi haram apabila cara mencarinya adalah haram atau menjadi penyebab orang melalaikan kewajiban-kewajiban atau kekayaan itu digunakan untuk melakukan maksiat. Anda mengajak orang lain bekerja dengan Anda, berwirausaha dengan Anda, tetapi membuat orang lain itu untuk tidak sholat, membuat orang lain itu tidak mau baca Quran, ya, tidak mau mengerjakan yang baik-baik, tidak mau menolong orang lain, malah justru membuat mereka memberikan asupan yang maksiat. Nah, ini akan menjadi haram. Jadi pekerjaan Anda, usaha Anda bisa menjadi haram itu karena lantarannya ini, begitu. Ya, jadi bekerja berusaha bisa menjadi wajib, bekerja berusaha bisa menjadi sunnah, bekerja berusaha bisa menjadi mubah, dan yang keempat sekali bekerja berusaha bisa menjadi haram. Dan apa yang terakhir? Yang terakhir ini lebih sensitif. Kalau haram jelas, berarti haram Anda harus menghindari, betul-betul menghindari. Dan ini sulit bagi kita untuk berusaha untuk kadang menghindari, gitu ya. Dan bekerja berusaha itu masih merasa enjoy saja, gitu, menikmati saja, yaitu dengan hukum yang kelima, yaitu bekerja berusaha dengan ini bisa disebut makruh. Merokok itu awalnya makruh, tetapi akhirnya MUI menambah makruh itu sudah mendekati haram. Jadi makruh, kenapa tanda tanya? Ya sebenarnya makruh ini sudah mendekati ke sisi haram. Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi makruh bila usaha mencari harta benda tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan ibadah sunnah, hampir sama dengan haram, seperti sholat nafilah, zikir dan lain-lainnya sudah hilang zikirnya. Dulu habis sholat maghrib pikiran, sekarang sudah hilang, atau yang menyebabkannya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara yang makruh itu apa saja? Bukan karena mencari kekayaan itu sendiri yang hukumnya makruh, bukan caranya, tetapi ia mengantarkan orang melakukan perkara yang makruh. Jadi Anda itu malah justru mempengaruhi orang lain, ya, membuat orang lain. Jadi kalau Anda pengusahanya, Anda merekrut pegawainya, dan pegawainya itu malah justru Anda infus, Anda berikan masukan, Anda berikan perkara-perkara yang justru makruh, begitu. Dan itulah yang akan mengantarkan Anda bekerja dan berusaha Anda itu menjadi hukum yang makruh, menjadi sesuatu yang makruh. Nah, kira-kira perkara atau hal-hal yang makruh itu tuh apa saja toh? Dan makruh itu sudah mendekati kriteria haram, dan itu memang
sekarang sudah benar-benar haram ya. Nah, akhirnya MUI menetapkan bahwasanya untuk merokok itu sudah haram. Oke, sekarang kita akan lihat konteksnya ya untuk perkara-perkara yang makruh. Mereka akan tunjukkan beberapa gambar di sini. Kalian mencoba memprediksi kira-kira itu gambar apa dan itu perbuatan apa. Silahkan di sini. Nah, ada 10 ya, 9 ya, ada 9 ya, ada 9 gambar yang Anda bisa lihat dari sini. Di sini ada kriteria kalau, kemudian diberikan apa, ada isinya. Ini kriteria ini kira-kira apa untuk perkara makruhnya? Itu adalah jimat ya. Kalau Anda memiliki jimat, memiliki sesuatu pegangan yang intinya apa itu, oh bisa buat gini, bisa buat gini. Nah, ini juga apa, sulit untuk dihindari masian. Di masyarakat masih banyak ini yang seperti ini, dan mereka katanya mendapatkan dari seorang ini gitu ya, dan orang pinter ini, orang paranormal gini, tapi ini jimat sudah gitu ya, dan ini satu hal yang makruh, malah sudah mau mendekati haram ya. Kemudian kriteria ini sihir ya, sudah minta apa kekayaan melalui ini gitu kan, ini sudah mendekati ke haram. Jadi istilahnya ini sihir ya. Jadi kalau bisa memang hindarilah itu. Kemudian gambar yang ke bawah, memakan harta anak yatim, apalagi ini ya, Anda sudah berlimpah kekayaan tetapi Anda tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan sedikit saja untuk bisa Anda bagikan kepada para anak yatim dan kaum duafa. Padahal di situ ada hak-hak mereka. Ya, jadi ini yang perlu Anda ingat di situ. Ini nggak terasa, Anda nggak terasa, tetapi ini satu hal yang betul-betul apa itu perlu dipahami secara perspektif Islam. Kemudian gambar yang ada di sini, ada tulisan maaf masker habis gitu ya dulu ya, ketika apa itu pandemi pertama itu banyak toko-toko bilang maskernya habis. Ini ada satu hal yang makruh ketika dia di toko itu, seseorang penjual di situ, itu adalah menumpuk dagangan masker itu di dalam dan menyampaikannya bahwa maskernya habis. Nah, berarti dia sudah menipu kan? Berarti ini adalah penumpukan perdagangan. Jadi dia menumpuk dagangan kemudian dijual lagi bila mana orang yang membutuhkan, dia hantam dengan harga yang mahal. Maskernya habis, kesini habis. Tapi ketika ada orang beli, kemudian dia mau dengan harga mahal, dikeluarkan masker itu. Nah, itu cenderung haram kan? Ya, jadi perbuatan mahal yang haram itu gimana ya? Kalian berpikir coba, try to think more. Anda coba berpikir di situ perkara-perkara yang makruh tetapi haram, sudah mendekati pada haram. Dan ini ya corruption jelas ya, gambar ini corruption. Oke, deal di atas, di bawah ya deal ya with this one gitu ya. Oke, kemudian gambar yang di sini apa ini? Ada tangan, kemudian apa itu sendoknya diisi dengan uang, kemudian disuapkan kepada mulut seseorang. Mungkin mulut seseorang yang lain gitu ya. Oke, bukan suap. Kalau yang suap ke sini, tapi kalau ini cenderung ke riba ya, jadi ada makan uang. Oke, cenderung ke riba. Nih ya, hindarilah ya, jadi hindari untuk riba seperti apa itu hutang ya. Jadi hutangnya nanti kalau kalian misalnya jadi pengusaha mau bikin modal, nah jadi lebih ke syariahnya, silahkan ke sana. Kemudian masuk ke sini, masuk kepada gambar 2 ini ya. Ini dulu membuat berita paling heboh gitu ya. Jadi 2 raja dan ratu kejutan ini kan. Nah, ini dia akan membuat dampak kepada masyarakat dengan cara apa? Menipu.
Jadi kriteria penipuan yang ada di sini, ya, ini perbuatan-perbuatan yang makruh tapi haram, begitu. Dia memberikan apa itu kata-kata yang indah buat masyarakat, tetapi masyarakat justru tidak diuntungkan, malah dirugikan di situ, ya. Jadi memberikan kata yang indah-indah, di mengikuti ini, seperti kayak apa itu benar-benar menipu tetapi secara halus. Akhirnya alhamdulillah bisa tertangkap, begitu ya. Ini penipuan ya secara halus. Kemudian ini mengurangi timbangan. Gambar yang sini, seorang pedagang, penjual apapun, hindarilah untuk mengurangi berat timbangan. Dosa loh ini, haram loh, jelas ini, ya. Itu kalian jangan sampai berbuat seperti itu, ya. Jadi timbangannya harus pas, sesuai, gitu ya. Ya, laba itu beda dengan riba, beda loh, sangat beda sekali, ya. Rasulullah memang Anda menyampaikan pada orang yang berdagang itu pasti mencari keuntungan, tapi dilihat dong keuntungannya. Ya, jangan sampai mengurangi timbangan. Kalau memang kualitas buahnya bagus, kualitas yang dijual bagus, ya harganya mahal, gitu. Tapi konteksnya, labanya jangan sampai terlalu tinggi. Kita lihat untuk berikan, untuk belajar laba itu ke sana, ke apa itu nanti dibaca di hukum-hukum Islamnya untuk yang ini, ya. Jadi tidak kita sampaikan di sini, tapi hindarilah yang ini, ya. Ini sudah masuk ke haram. Kemudian berdagang miras. Anda memang dagang, tetapi yang Anda dagang, Anda jual adalah barang haram, begitu. Jelas haram dong hasilnya, karena Anda menjual. Ya benar, cara Anda betul-betul berdagang, Anda memang menjual, tetapi lihat yang Anda jual, apa yang Anda jual. Anda menjual miras yang membahayakan orang lain, membahayakan kesehatan orang lain, tidak akan barokah rezekinya, begitu. Dan ini tetap haram, begitu. Nah, ini anak-anak dan yang masih banyak perlu kita berikan edukasi di masyarakat. Jadi mereka masih berpikir uang adalah yang hal utama, tapi bagaimana caranya? Ya, kita harus mengedukasi how to get-nya, how to get money, how to get rich, rezekinya mencarinya bagaimana, gitu. The way how to take the money, how to take more money, caranya bagaimana, yang barokah, halal, sesuai dengan perintah Allah. Nah, this is about something that we have to avoid in our life. Next. Nah, setelah kita bicara 5 hukum tadi, bahwa bekerja berusaha itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh. Nah, sekarang kita akan melihat nas-nas yang menuntun orang Islam dalam mencari harta atau kekayaan. Banyak sekali nas-nasnya, ya. Bu Eka ambil 3 saja, sebenarnya banyak selain itu, dan Bu Eka mengambil 3 saja dari surat Al-Baqarah ayat 188, kemudian surat An-Nisa ayat 29, kemudian satunya adalah surat Al-Munafiqun ayat 9. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Jalannya ini dengan jalan yang batil, jangan. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Sudah tahu, dijalankan, ya. Padahal sudah tahu, kenapa dijalankan? Kalau itu berdosa, jangan jalankan, ya. Kalau memakan harta yang lain itu dengan cara yang batil itu sudah memang haram hukumnya, jangan dilakukan, jangan dilaksanakan.
That's one. Itu adalah nasihat bagaimana kita mencari harta. Jangan memakan orang lain dengan cara yang batil, memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Nah, kita berusaha untuk bisa saling menolong dan saling membantu. Kemudian yang kedua dari surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 188, ya, kecuali dengan jalan perniagaan. Nah, perniagaan itu berdagang yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oke, jadi sudah dijelaskan dengan cara perniagaan, berdagangnya yang baik, ya, berdagang pasir, berdagang batu bata, berdagang buah-buahan, berdagang sembako, sama, hukumnya sama, ya. Tinggal bagaimana Anda caranya berniaga supaya ketika berasnya tidak dikurangi timbangannya, timbangannya pas, sekilo ya sekilo, 2 kilo ya 2 kilo, begitu. Kemudian tidak dengan jalan apa itu lagi, menipu, begitu, ya. Kemudian misalnya mengambil buah dari orang lain, padahal dia dijual lagi, gitu kan, dijual lagi ke pihak lain, harganya direndahkan, gitu ya, sehingga dia mendapatkan laba ya betul-betul lebih banyak, misalnya 50% ke atas misalnya. Nah, itu sudah di luar batas, itu bisa disebut juga dengan menipu. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Munafiqun ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kalau sudah kaya, sudah mendapatkan apa yang dia mau, sudah cukup, kriterianya sudah apa itu baik, jalankan perintah Allah. Jangan sampai lupa sholat, memberikan haknya kepada orang lain, sebagian hartanya kepada orang lain yang memang berhak. Nah, ini yang perlu kita selalu mengingat, gitu ya. Oke, this is the perspective of Islamic entrepreneurship. Semuanya baliknya ke sana, Al-Quran dan Al-Hadis. Lanjut. Nah, dalam perspektif Islam, karakter yang kita miliki sebagai seorang entrepreneurship muslim itu ada 23, lebih banyak dari yang umum, ya. Dan 23 karakter itu apa saja? Nih, ya. Yang pertama kita tampilkan ini ada 15, yang belakang yang kedua ada 8. Totally will be 23. Ya. Yang pertama takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Ini berhubungan dengan hal ini. Ya, sudah tawakal, melakukannya usaha, ya, kemudian diimbangi dengan zikir dan usaha, kemudian juga bersyukur setelah apa yang dia terima dari usahanya. Ini, ya. Kemudian motivasinya bersifat vertikal dan horizontal, pasti itu. Motivasinya mesti hablu minallah dan hablu minannas, gitu ya. Jadi vertikal dan horizontal. Kemudian niat bismillah dan ibadah. Niatnya harus diawali dulu dengan bismillah. Itu pasti seorang muslim akan berniat bekerja, berniat berusaha, pasti dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, memandang status dan profesi sebagai amanah. Ini yang apa itu, kadang ada beberapa yang belum terinspirasi ke sini bahwa memandang status dan profesi itu sebagai amanah. Kemudian yang kelima, aktualisasi diri untuk melayani, serving. Jadi Bu Eka itu pelayan Anda. Bu Eka melayani Anda untuk belajar. Apa yang Anda belum tahu silahkan tanyakan, dan Bu Eka akan melayani Anda sebaik-baiknya, menjawab pertanyaan Anda. Itu yang betul, ya. Kemudian mengembangkan jiwa bebas merdeka. Pertanyaannya harus sesuai dengan apa tadi? Kriteria topik pelajarannya, gitu ya. Jangan keluar dari pembelajaran, gitu ya.
Kalau sudah keluar dari pembelajaran itu tidak betul berarti. Yang benar adalah harus sejalur dengan apa topik materi yang disampaikan. Kemudian mengembangkan jiwa bebas merdeka, ya, independen, ya, tidak tergantung pada orang lain, mandiri, gitu ya. Bangun lebih pagi, nah bangunnya lebih pagi, jadi itu yang membuat Anda lebih seger dan lebih semangat. Kemudian selalu meningkatkan ilmu dan keterampilan, harus ini, dan itu toh belajar dan belajar, semangat hijrah, keberanian memulai, itu penting, ya, starting memulai itu sangat penting. Jadi how to stop, bagaimana memulai, tapi harus start, harus mulai, tidak piye ya nggak sampai memulainya, gitu kan. Memulai usaha dengan modal sendiri walaupun kecil. Kalau nggak punya modal gimana Bu? Pinjam siapa Bu? Pinjam saudara. Kalau saudara nggak ada Bu, pinjam tetangganya nggak boleh Bu, ya pinjam bank, itu kan syariah, gitu ya. Itu tadi jalannya. Oke, Gojek saja kita, supaya apa itu tidak tegang belajarnya. Kemudian sesuai bakat, kemudian jujur, ya, sesuai dengan bakatnya. Apa yang menjadi bakat Anda? Bakat Anda pengajar, seorang pembelajar yang mengajar, dan itu kan Anda bakatnya adalah memperbaiki motor, ya berarti Anda seorang montir, ya. Kemudian bakat Anda apa itu mempercantik orang lain, berarti Anda membuka salon kecantikan, nah gitu ya. Oke, bisa. Kemudian jujur, suka menyambung tali silaturahmi, ya, saling berkunjung, menyambung silaturahmi, buat panjang umur, ya, yang suka bersilaturahmi, panjang umur, sehat, ya, memiliki komitmen pada pemberdayaan. Ini yang ke-15. Kemudian 16 sampai 23. Apa itu? Menunaikan zakat, infak, dan sedekah wajib ini, ya, tadi, ya, setelah Anda semua terpenuhi, semua tercukupi untuk menopang diri Anda sendiri, Anda sudah cukup. Ini kewajiban Anda, ya. Ada harta orang lain di balik itu. Ya, walaupun Anda sudah hanya mendapatkan sedikit pun, itu tetap ada hak orang lain di situ. Dapat 100.000 tetap ada hak orang lain. Dapat 500.000 tetap ada haknya orang lain. Dapat 1 juta ada tambah lagi banyak untuk haknya orang lain. Dapat 5 juta haknya orang lain lebih banyak lagi. Ya, jadi sedikit pun tetap ada hak orang lain di situ. Ya, tapi kalau Anda sudah cukup untuk menopang diri Anda sendiri. Bu, pendapatannya sehari 5.000 lah, mungkin kursi, ya. 5.000 itu penghasilan siapa? Kemudian orang kalau mau berusaha penghasilannya tidak mungkin 5.000. Ada loh Bu penjual ini. Oke, jadi kalau ada silahkan ditunjukkan, ya, nanti berkat ke sana, gitu ya. Oke, nah, jadi puasa sunat. Ya, jadi ada beberapa kriteria. Puasa sunat, kemudian ada sholat sunat, sholat malam. Ini karakter ini, ya, poin-poin karakter entrepreneur muslim: mengasuh anak yatim, menyambungi orang miskin, mengembangkan sikap toleransi. Ya, kalau ditanya itu nggak usah marah. Dan itu, kalau marah ditanya itu boleh, bila mana sudah dijawab ditanyakan lagi, tapi nadanya juga harus disesuaikan, ya, jangan sampai terus membentak-bentak begitu kan, tidak. Tadi kan sudah dijelaskan, kenapa bertanya lagi? Nah, boleh seperti itu, ya. Kemudian misalnya apa, di WA terus, ya, padahal misalnya capek untuk menjawab WA, misalnya hanya di WA terus sama orang itu, bertanya terus, dia tidak puas untuk sebelum mendapatkan jawabannya, begitu ya. Nah, ketika Anda memiliki posisi seperti itu, ya ini harus dikembangkan toleransi.
berarti memang dia masih ingin jawaban kita. Itu saja ya positifnya, berarti kita lebih pintar dari dia, berarti saya lebih pintar dari dia karena dia WA terus saya, gitu kan. Itu yang perlu ditekankan ya. Jadi kriteria, kalau mahasiswa WA dosennya juga dilihat kontaknya sudah dijelaskan sama dosennya, mengumpulkan tugasnya di mana, kemudian apa yang harus dikumpulkan, itu sudah kontaknya berbeda. Kita harus melihat konteks. Kemudian bersedia mengakui kesalahan dan suka bertobat. Kalau emang salah, ya kita mengakui kita salah, ya. Oh iya, kita lupa tidak menginstruksikan di SIM bahwasanya harus seperti ini. Nah, oke anak-anak, berarti Bu Eka salah. Nah, that's one, harus diakui, gitu. Kenapa tidak mau mengakui kalau memang salah, gitu ya? That's okay. This is about the characteristic. Nah, kita berusaha saja. We are going to try. Ya, but someone is not perfect. Anyone is not perfect. Seseorang tidak akan sempurna bila mana tidak pernah berusaha. We are going to try to be perfect. Ya, kita masih berusaha untuk menjadi sempurna. Nah, bagaimana menjadi sempurna? Dia belajar, bekerja, dan berusaha. That is the point. Itu poinnya. Okay, that's one. This is about the Islamic perspective for the entrepreneurship, and also about the characteristic of entrepreneurship related to the Islamic perspective. Okay, this one about my explanation. Remember, if you have any questions, don't be shy to ask me in a group. Yeah, I hope that you can chat me in a group. Don't try to chat me personally. Kalau secara personal chat satu-satu tanya semua, anak 40 tanya semua, okay? I will be confused to answer one by one. But actually, when you ask in a group, maybe Bu Eka will get help from the other student. Ya, Bu Eka akan mendapatkan bantuan mungkin dari teman yang lain yang sudah paham, bisa give help. Seorang entrepreneur tadi apa? Yang menolong, ya. Itu, ayo, sudah semester 5, ya, we are going to try to help others. Ya, tidak harus dirinya sendiri. Punya ilmu itu dikeluarkan. Oh, dapat dari Bu Eka begini. Oke, tadi Bu Eka menyatakan seperti ini, sampaikan pada temannya. Ya, Bu Eka cannot answer it in the group directly. Kalau Bu Eka nggak bisa jawab secara langsung ketika di grup, because here I didn't, I don't always hold my phone. Ya, jadi Bu Eka tidak selalu memegang telepon. Comments will be as the lecturer's instruction. But actually, for today's comments, I need you just give comments by saying thank you and also your own opinion about my explanation. Jadi yang ada di komen, silahkan hanya tuliskan pendapat Anda mengenai penjelasan Bu Eka yang berhubungan dengan Islamic perspective for entrepreneur. Oke, bagaimana pendapat Anda? How about your opinion about this material? Jadi materi ini bagaimana? Silahkan beri pendapatnya. Okay, that's all. Okay, students, I think that is for my explanation about the Islamic perspective for entrepreneurship, for the entrepreneur. And then at the end of my explanation, I delivered about the 23 characteristics for Islamic entrepreneurship, or Muslim entrepreneur. Okay, I hope that you can learn something from this topic and you get something. Don't forget to put the comments. That the comment is just your opinion, hanya opini, hanya pendapat, your idea about
what I explained today. Thank you so much for this meeting, yeah, for this for this class, yeah, especially about the subject of entrepreneurship, leadership, and dakwah. See you again on next week material, and please stay tuned, yeah, and then don't forget to put comment. Thank you very much for this meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita jumpa lagi di topik yang lain, di topik berikutnya di pertemuan ke-5. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.